Wani, keluarga Gu sudah tak sabar. Siapkan diri, cepat nikah ke sana. Kenapa harus aku? Kontrak hitam di atas putih, tertulis Su Yue. Bukan aku Su Wanyi. Wanyi, Yue masih kecil. Aku dan ayahmu tak tega lepaskan dia. Umur 20 masih kecil? Kenapa? Tahu Gu Chenzo, jadi pasien vegetatif. Tak rela, putri kesayanganmu, masuk jurang. Kurang ajar. Pernikahan ini, untuk masa depan keluarga Su, sangat penting. Sebagai putri sulung, berkorban demi keluarga, itu tugasmu kan? Tugas yang bagus. Kalau ibu tahu, kamu paksa putrinya. Gantikan anak selingkuhan nikah. Coba pikir, apa dia bakal ganggu tidurmu tiap malam, minta balas padamu? Durhaka. Aku pukul kamu anak tak tahu diri. Wani, kenapa kamu bicara ke ayahmu begitu? Yue lemah, hatinya lembut. Kamu beda. Kamu kuat dan bijak. Oke, aku setuju nikah. Tapi ada 2 syarat. Baik, sebutkan. Pertama, proyek 1 miliar dari Ji, semua hasil kontrak buatku, itu satu-satunya jalan keluar, dan jaminan. Itu gampang. Kedua, aku, setelah nikah ke keluarga Gu, asistenku Ji Hanchuan, biar dia jadi bodyguard. Tetap di dekat Su Yue. Asisten Ji, dia bukan andalanmu kan kamu? Kamu suka Ji Hanchuan. Kenapa? Biar dia tetap di sisi Yue. Apa sebenarnya mau kamu? Tanya kok kamu rela dia? Karena hati dan matanya, cuma untuk Su Yue. Di tanahku yang gersang, kamu mawar terakhir. Cuma 2 syarat ini, dapat untung proyek, aku langsung nikah ke keluarga Gu. Direktur Su. Aku sendiri antar kamu, dia langsung. Ji Hanchuan, sesuai keinginanmu. 3 hari terakhir, kalau tak dapat orang, tak perlu datang lagi. Halo. Halo. Saya lamar asisten khusus. Minum ini saja, kontrak jadi milikmu. Direktur Wang, saya minum untuk Direktur Su. Saya minta dia minum. Salah paham, semua cuma salah paham. Kontrak kita tanda tangan besok. Mungkin sejak ibu meninggal, duniaku terlalu sepi dan dingin. Aku mulai suka padamu. Analisis perusahaan kali ini, margin project kali ini. Direktur Su. Hati-hati Direktur Su. 3 tahun mengejar. Ternyata, hanya aku sendiri.
Drama satu orang saja. Hei Direktur Ji, kamu suka Su Yue, langsung nikahi saja. Kenapa jadi asisten kakaknya? Nggak malu? Yue anak luar nikah. Dia sensitif dan lemah. Aku takut dia ketakutan. Wah, kamu cinta banget. Kupikir Miss Su sering kejar kamu bakal tertarik. Aku suka semua wanita. Aku tak minat sama dia. Benar. Berita terbaru, kelompok perusahaan G akan ekspansi ke luar negeri, negosiasi lintas negara diadakan besok. Oh ya, rapat proyek besok. Su Yue juga hadir. Ada apa? Direktur Su, urusan pribadi saya sudah beres. Besok saya datang tepat waktu. Jihan Chuan, demi bertemu dia, kamu rela batalkan negosiasi internasional. Dia buatmu begitu penting. Terima kasih Han Chuan. Kopi ini aromanya enak. Lebih baik dari yang dijual di luar, lebih unggul. Yang penting Nona suka, hati-hati panas. Direktur Su, Posisi saya, kapan giliranmu duduk di sini? Bangun. Kakak akhirnya datang, aku tunggu lama. Satu ibu lahirkan, baru layak sebut adik. Kamu tak pantas. Kak Han Chuan, dengar toko viral itu, kamu antri 3 jam. Aku cuma sebut sekali, tak sangka, kamu benar-benar beli. 3 jam, demi kata spontan dia. Dia, Pangeran Ji. Malah jadi kurir kecil yang repot. kopi Anda Direktur Su. Dia marah, dulu dia selalu. Kopi Anda Direktur Su. Jihan Chuan, kopi hari ini, kenapa pahit banget? Biar aku buat baru. Tak perlu. Kak Han Chuan, kayaknya kakak nggak haus. Biar aku aja minum kopi ini, pas buat makan kue kacang merah. Kakak, kamu nggak keberatan, kan? Cuma secangkir kopi. Kalau dibuang bukan buat kamu juga. Integritas data pasar, stabilitas harga vendor, 3 aspek utama.
Penawaran inti vendor, masa penguncian lama, harga lebih stabil. Artinya, kesimpulannya, margin laba project bisa dijaga stabil di atas 25%. Harga bahan baku naik turun banget. Anggaran biaya kamu. Menurutku terlalu besar. Anggaran ini berdasarkan harga rata-rata pasar setahun terakhir, juga penawaran terbaru dari pemasok inti. Laporan analisis detail ada di halaman 17. Lalu risiko pasar kalau pemasok putus. Rencana cadangan di lampiran 3, termasuk daftar pemasok alternatif, saluran pembelian darurat, dan fluktuasi biaya, strategi penanganan. Tidak bisa baca, jangan bikin malu keluar. Baik, kelompok perusahaan G, proyek selatan senilai 100 juta, diserahkan ke Direktur Su, tanggung jawab penuh. Tidak bisa. Ayah, bukankah kau bilang mau latih aku, kau beri proyek ke kakak, lalu aku. Yue, jangan ribut. Aku sudah janji, proyek ini untuk dia. Tunggu. Direktur G menambah, satu keputusan baru, proyek dipegang Nona Su kedua, tanggung jawab penuh. Orang yang bahkan tak paham dokumen proyek. Kelompok G tak pikir, risiko kalau gagal, Gagal pun tak masalah, semua risiko ditanggung kelompok G, asal Nona Su kedua, senang saja. Si Nona kedua ini, apa hubungannya dengan Direktur G? Proyek 1 miliar, langsung diberikan padanya. Benar. Begitu saja ambil proyek Direktur Su, proyeknya direbut. Jelas sekali, itu menampar mukanya. kalau Su menolak, G akan pertimbangkan kemungkinan kerjasama atau bisa batal kerjasama. demi Su Yue. Dia pakai, proyek ini jadi taruhan, menginjak harga diriku di depan umum. Tenang kakak, kita saudara. Aku takkan usir kamu dari tim proyek. Jihan Chuan, kamu benar-benar hebat. Kak Hancuan, aku belum pernah pimpin proyek sebesar ini. Tolong bantu aku. Tenang, Nona muda. Aku bantu kamu. Kakak, kebetulan banget. Kamu nggak keberatan, yuk duduk bareng. Keberatan, Kakak, kalau bukan Hancuan, ajak aku rayakan. Menang proyek G, aku nggak ketemu kamu. mudah banget ambil proyekku, memang layak dirayakan. Kakak, kamu salahin aku? Hancuan, menurutmu, kenapa Direktur G, proyek sebesar ini, pilih aku? Padahal, aku nggak ngerti apa-apa. Karena dia suka kamu. Ngaco kamu. Kalau dia tak suka kamu, mana mungkin dia kasih proyek 100 juta biar kamu senang. Jadi, Kak Hancuan, kamu gimana? Kamu suka aku? Keluar semua. Ini ruanganku. Kakak, maaf. Aku ngomong kebanyakan. Memang, suka orang. Jadi buta hati. Kayak, aku dulu ah,
Pacar Kak Su kedua, ganteng dan perhatian. Tatapannya lembut, hampir menetes air. Iya, cuma kaget sedikit. Dijaga banget, nggak kayak nona besar ini. Luka parah, tak ada yang jenguk. Benar, Kak Hancuan, kenapa? Kamu rela lindungi aku. Karena jaga kamu, itu hal terpenting buatku. Tapi kamu asisten kakak. Karena lindungi aku. Dia jadi terluka parah. Kalau dia hukum kamu gimana? Tugas asisten, bantu atasan, selesaikan kerja harian, keamanannya. Bukan tanggung jawabku, bukan dalam lingkupku. Tapi, Nggak ada tapi. 1000 kali pun. Aku pasti lindungi kamu. kenapa sudah mau lepas? Tapi tetap sakit. Suwani, jangan nangis. Gak ada yang peduli. Jangan nangis. Nona kedua ini semakin cantik. Direktur Su dan Merlin sungguh beruntung. Benar-benar. Para putra keluarga besar, mungkin ambang keluarga Su, akan dilewati semua. Hahaha, terima kasih pujiannya. Sama-sama putri keluarga Su, kenapa beda jauh? Satu putri kesayangan, sangat dimanja. Satu yatim piatu. Tak bisa dibandingkan. Memang tak bisa dibandingkan. Dia cuma hasil perselingkuhan Susan Bang, anak di luar nikah, tak layak tampil, tak pantas diakui. Apa bisa dibandingkan dengan aku? Apa kau bilang? Aku bilang cerai. Mei Feng ikut aku, bertahun-tahun. Yue juga anakku. Sujan Bang, kau bilang seumur hidup, cuma cinta aku. Janji itu bohong? Sudah cukup belum? Baiklah, Susan Bang, aku pasti buat kau menyesal. Pergi! Mama, bangunlah. Mama, jangan tinggalkan aku, Mama. Mama. Waktunya hampir habis. Yue, ayo berdoa. terima kasih semua. Datang ke pesta ulang tahunku. Aku berharap dapatkan air mata bintang abadi. Nona kedua, kalau harapan diucapkan, tak akan terkabul. Tapi, Tuan Muda Ji datang bawa hadiah. Tuan Muda Ji datang bawa hadiah. Nona kedua, Direktur Ji dengar, hari ini ulang tahun Anda, kirim saya untuk beri hadiah. Selamat ulang tahun. Semoga semua keinginan tercapai. 1 mobil Ferrari, nilai 1 miliar. 1 berlian merah muda langka, nilai 5 miliar. 1 villa Yunding nomor 1, nilai 10 miliar. Dan barang langka, simbol keabadian, air mata bintang. 1 kalung safir biru.
Nona ketiga ini baru saja buat permintaan ulang tahun, langsung terkabul. Tuan Muda Ji ke Nona kedua, sangat dermawan. Keluarga Su, kayaknya akan ada kabar baik. Hahaha, kamu memang putri kesayanganku. Direktur Ji, juga terpikat padamu. Hahaha, Barusan ada yang bilang, nona kedua anak luar nikah, tak layak dibandingkan. Mungkin dia iri pada nona kedua, kurang menarik dibanding dia, makanya merendahkan. hahaha. Ayo lanjut, ayo mari bersulang. Selamat untuk putriku Yue, selamat ulang tahun. Kakak, kenapa sendirian? Sembunyi di sini. Terlalu ramai di dalam ya. Suwanyi, jangan selalu sombong, meremehkan semua orang. Aku cuma hanya meremehkan kamu dan ibumu. Itu tak ubah fakta. Kamu tetap kalah dariku. Haha, lihat ini. Direktur Ji beri aku hadiah. Katanya aku layak dapat. Yang terbaik di dunia. Seperti dulu ayahku pikir, ibuku layak. Cinta sepenuhnya, Ulangi, aku bilang. Kamu dan ibumu tak berguna, selalu kalah dari kami, ibu dan anak. Ibumu tak mampu. Minum obat bunuh diri. Dan kamu takkan pernah kalahkan aku. Suwanyi, jangan jadi seperti ibumu, kalah lalu bunuh diri. diam. Jangan kakak. Nona kedua. Sudah. Tak apa. Direktur Su, Nona kedua itu adikmu. Kenapa perlakukan dia begitu? Apa yang terjadi? Putriku, kamu tak apa? Anakmu baik-baik saja? Suwani, kenapa kamu lagi? Ayah, ibu. Jangan salahkan kakak. Maaf, aku ceroboh. Bukan kakak sengaja, dia nggak dorong aku. Jangan salahkan dia. Apa maksud Suwanyi dorong adiknya jatuh? Kenapa dia lakukan itu? Apalagi alasannya pasti iri saja. Adik kandung sendiri tega nyakitin, jahat banget. Pikiran busuk, hati kejam. Orang kayak gini harus keluar dari keluarga Su. Lihat baik-baik. Daripada dorong tangan, aku lebih suka tendang kaki. Minggir. Nah, Cepat tolong dia. Apa yang dilakukan ke adik? Kenapa kau begitu ke dia? Dia dan ibunya, hari mereka masuk rumah. Ibuku telan, 1 botol obat tidur. Meninggal di depan mataku. Dia rebut kamarku. Rebut ayahku. Juga rebut aku. Orang yang kusuka. Proyekku. Semua milikku. Jihan Chuan. Tapi kau bilang aku serang dia. Tapi aku dengar, Nona kedua justru, yang hidupnya susah. Terserah kau percaya. Bantu aku lakukan satu hal. Tolong, aku tak bisa berenang. Di mana ini? Kau sudah sadar, tadi malam, kau jatuh ke air. Untung ada orang baik lewat, mereka selamatkan kau.
jatuh ke air. Tolong, aku tak bisa berenang. Apa itu ceroboh? Jelas ada orang mau membunuhku. Tubuhmu baik-baik saja. Hari ini bisa pulang. Yang menyelamatkanku, orang baik itu di mana? Aku ingin berterima langsung. Dia di depan pintu. Semua tugas Anda sudah selesai, Tuan Muda Ji, orangnya aman. Itu Jihan Chuan. Direktur Su, bagaimanapun nona kedua itu adikmu. Kenapa perlakukan dia begitu? Apa salah nona kedua padamu? Kenapa kau begini padanya? Su Yue sudah terluka. 1000 kali lipat akan kubalas untuknya. Jihan Chuan, terima kasih. Kau buat aku benar-benar menyerah. Asisten Ji itu. Jangan bilang dia suka kamu. Vivi, jangan bingung. Aku cuma main-main sama dia, cuma isi waktu. Ada Direktur Ji, mana mau aku sama asisten kecil? Sudah cukup. Jihan Chuan, inilah orang yang kamu cintai sungguh-sungguh. Mama, aku mau nikah. Dia pasien vegetatif. Tapi setidaknya dia tak akan ribut sama aku. Juga tak selingkuh. Aku takkan seperti kamu, cinta satu orang seumur hidup. Tenang saja. Aku akan baik-baik saja. Nona Su, barang-barang ini yakin tak mau? Masih banyak barang berharga. Taruh sini, aku cek lagi. Jihan Chuan, kamu bilang mau kasih ke orang yang disuka, cincin pasangan. Mana yang paling oke? Tanya langsung ke dia. Ngerti nggak soal kejutan? Dari sudut pandang cowok, bantu pilih satu. Yang ini simple, nggak mencolok. Jihan Chuan, cincin ini tadinya buat kamu. Sekarang nggak perlu lagi. Direktur Su, mau kemana? Dinas luar. Ada urusan. Project G hampir selesai. Tolong cek kontraknya. Serahkan ke Su Yue. Bantu dia. Selesaikan tahap akhir. Habis kerja selesai. Aku cari kamu. Jihan Chuan, Direktur Su, santai aja. Pergi sana. Ke bandara. Jihan Chuan, sampai jumpa. Tak akan bertemu lagi. dada kok sakit banget. Capek akhir-akhir ini. Kenapa Pak, proyek Ji? Untung 1 miliar. Semua dikasih ke Suwanyi. Udah. Nak dengar ya. Dia setuju nikah dengan syarat keluarga Gu.
Kalau enggak, yang nikah ke keluarga gue itu kamu. Mau nggak? Aku nggak mau, dia itu pasien vegetatif. Nikah sama dia kayak janda hidup, apa bedanya? Nah, benar kan? Kamu putri kesayanganku. Jadi aku juga nggak mau kamu menikah ke sana. Kasih dia uang saja, biar dia gantiin kamu nikah. Bukankah itu bagus? Iya, ayah. Ayah paling baik ke aku. Hahaha, masuk. Nona kedua, kontrak akhir proyek sudah selesai. Silakan cek. Direktur Nona kedua. Karena dokumen sudah dikirim, saya pamit kerja dulu. Kak Hancuan mau kemana? Sekarang kamu milikku bodyguard khusus, tak perlu lagi jadi asisten. Apa maksudnya? Kamu nggak tahu kakak demi 1 miliar nikah ke keluargaku sebelum pergi kasih kamu ke aku buat jadi bodyguard. Suwani anggap aku apa katanya dia nikah sama siapa? Anak tunggal keluargaku, kakak juga akhirnya nikah sama orang kaya. Ternyata dia nikah sama pasien vegetatif keluarga gue. Direktur Su mau kemana pergi? Dinas ada urusan. Jadi dinas yang dia bilang menikah dengan Gucenzo. Wani itu anak baik. Dia punya ambisi cukup tinggi, ya. Keluarga gue bisa beri dia, keluarga Su tak mampu. Jadi, dia pilih jalan pintas. Meski mau cegah, tak bisa hentikan dia. Kakak memang ambisius. Keluargaku di Beiceng, keluarga elit top. Sedikit saja dari mereka. Lebih banyak dari Project G, jauh lebih untung. Kupikir kakak, sudah lama ingin itu. Kalau tidak, takkan pagi-pagi terbang ke Beiceng. Setelah perbedaan di perusahaan, keuntungan proyek ini bisa tetap 25% sampai 28%. Direktur Su, hati-hati. Tidak. Dia berani cinta dan benci. Percaya diri ekspresif. Takkan demi uang. Menikah dengan pasien vegetatif yang belum pernah ditemui. Kak Hancuan, mulai sekarang ikut aku, jadi bodyguard saja. Bukankah ini yang selalu kuinginkan? Tapi kenapa? Tetap tak bahagia. Kak Hancuan, temani aku pergi hari ini. Nona mau kemana? Taman. Aku mau ke taman. Ayo pergi. Kak Hancuan, cuaca bagus hari ini. Mood juga bagus. Makasih udah temenin aku hari ini. Aku seneng banget. Hati-hati. Makasih Kak Hancuan. Ayo jalan. Kak Hancuan, panas banget mau es krim. Biar aku beli. Manis banget Kak Hancuan. Coba gigit juga. Lihat apa sih? Cepet bersihin dong. Cepetlah.
Seharian nemenin dia. Jaga dia, kasih yang dia mau. Tapi kenapa? Di hati. Tetap kosong, sakit. Kak Hancuan, nonton film yuk hari ini. Nggak ke kantor. Ngapain ke kantor? Capek, ribet. Aku nggak butuh uang. Beda sama Suwanyi. Maksudku tidak seperti kakak boros belanja uang jajan dari ayah. Aku hemat masih cukup. Kak Hancuan ajak kamu nonton terpaksa ya. Kamu apa kamu tidak suka aku lagi? Ki Hancuan, Direktur Su. tidak apa-apa. Pergi saja. Ayo. Aku temani. Film barusan sangat menyentuh. Sudah, jangan nangis. Terima kasih Kak Hancuan. Ini memang tugasku. Ayo, aku antar kamu pulang. Aduh, kotor banget, pengemis bau dari mana? Maaf Nona. Kak Hancuan nenek ini. Tiba-tiba muncul, bikin aku kaget. Nenek, maaf ya, maaf. Ayo pergi. Ayo jalan. Hati-hati. Kak Hancuan, gimana kamu? Bangunlah. Ada orang, tolonglah. Kak Hancuan, akhirnya kamu sadar. Bikin aku kaget. Dokter bilang tulang rusukmu patah. Pendarahan dalam. Nyaris saja. Nyaris kamu. Aku bilang melindungi kamu. Itu hal terpenting buatku. Aku pasti lakukan. Kak Hancuan, kamu selalu begini ke aku. Berjuang demi aku. Kenapa sih? Lihat deh. Karena aku anak di luar nikah. Diejek orang, kamu lindungi aku. Usir mereka. Aku saat demam. Kamu hujan-hujanan beli obat buatku, perhiasan yang aku suka. Juga kamu berjuang dapatkan itu. Sekarang, demi selamatkan aku, kamu rela nyawa. Hampir tak sadar. Jadi Kak Hancuan, begitu banyak kamu lakukan. Apa kamu suka aku ya? Kotor banget, pengemis bau dari mana? Ngapain ke kantor capek dan ribet? Aku nggak kurang uang, beda sama Suwanyi. Kenapa susah ngomong? 3 hari lagi. Aku kasih jawabannya. Kak Hancuan, istirahat dulu. Aku datang lagi nanti. Aduh,
Tunggu saja. Jihan Chuan, kamu bodoh ya. Kenapa kamu lindungi aku? Uhuk, uhuk. Pertama kali masak, coba deh. Meski penampilannya kurang oke, tapi rasanya lumayan enak kok. Enak juga, serius. Hah. Atau makan apel saja. Apel lumayan kok, biar aku kupas. Potong. Apel kayak nutrisi. Ahli di internet bilang gitu. Jihan Chuan, ingat baik-baik, nyawamu juga penting. Lain kali, jangan lakukan lagi. Tiga hari lagi, Lembah Mawar Yunshi. Siapkan lokasi lamaran. Target lamaran. Su Yue. Lamar untuk Su Yue. Yakin? Yakin. Aku lamar Vivi. Di lokasi pernikahan. Harus dekor sempurna. Kataku Jisang playboy, belum nikah, sudah nekat habis uang, nanti nikah, pasti kamu, hati, paru, ginjal, kasih semua ke dia, manjakan dia banget. Bukan, bro, aku nggak ngerti, Su Yue itu, sebenarnya kasih kamu, apa sihirnya, kamu rela buat dia. Direktur J, kanal donasi. Sudah buka lama, dana belum kumpul. Ultimatum bank, tenggat malam ini jam 12. 1, 10, 1000, 30 juta. Tidak kurang sepeser pun. Cek cepat, dana ini dari bank mana, ditransfer. Direktur J sudah tahu, dekat kantor, Bang Beiceng itu. Orang itu pasti belum jauh. Barusan, siapa yang transfer di sini? Hei, yang pakai gaun putih, baru saja pergi. Tunggu. Hati-hati, Tak ada rekaman jelas, tak ada CCTV wajah depan. Ada sih, tapi sudah rusak. Mas mobil tadi, kayaknya mobil keluarga Su. Keluarga Su. Putri siapa dari keluarga Su? Aku. Ini aku, istriku nggak kenal, putri kaya. Tapi aku dengar yang paling disayang itu si Nona kedua. Makasih. Karena dia Ya, murni. Baik. Saat aku hampir jatuh ke jurang, dia yang tarik aku. Tanpa dia, aku nggak seperti sekarang. paham, tenang, pasti kurus. Si G Playboy, tulang rusukmu, masih pakai pen, berani gaya di sini, pose ya. Cinta sejati, memang bisa hilangin sakit. Tempatnya oke. Makasih. Kita dekat, ucapanmu. Terlalu formal. Uhuk. Maaf, maaf. Lihat kelopak ini, ada nggak? Semua dari Tuan Muda Ji, dipilih langsung di Ekuador. Ini mawar kelas atas. Hermes, baru dikirim jam 5 pagi. Coba cium, aroma segar di udara, juga dari Tuan Muda Ji. Pakar parfum khusus racik. Bukan cuma itu. Makanan ini dibuat oleh chef bintang 3 Michelin. Tuan Muda Ji sendiri cicip semua dulu, baru tentukan menu ini. Katanya, ada 999 drone semua otomatis. Programnya juga disetel sendiri oleh Tuan Muda Ji. Wow. Miss Su ini selamatkan galaksi ya.
bikin iri banget. Direktur Ji, jarak antara Anda dan Nona Su. Waktu yang dijanjikan. Tinggal 5 menit. Nona Su belum datang. Tunggu lagi. Sudah berapa lama lewat? Nona Su kedua, benar-benar sombong, bisa-bisanya buat Direktur Ji, dan banyak orang nunggu lama. Iya, mulai nggak nih? Direktur Ji, sudah 3 jam lewat, Nona Su. Jangan-jangan ada masalah. Roda nasib berputar. Dulu, Nona Su besar kejatuhan muda Ji, kejar terus. Sekarang malah, Tuan Muda Ji, nunggu lama sendirian. Nona Su kedua, nggak muncul sama sekali. Aduh, kakaknya tulus banget, tapi hati dia diinjak sama Tuan Muda Ji. Adiknya, justru hati Tuan Muda Ji dijemur di bawah matahari sama dia. Menurut kalian, apa Su Yue tahu kalau Tuan Muda Ji itu putra sulung kelompok perusahaan Ji, makanya dia berani cuekin dia. Cari tahu di mana dia. Sekarang. Ya. Direktur Ji, sudah ketemu. Katanya Nona Su, dia ada di... Nona Su, dia ada di... Klub Yunding. Nona kedua, besok jam 9 pagi. Aku ada hal penting, mau bilang langsung ke kamu. Tenang saja, Kak Ji. Aku pasti datang tepat waktu. Hal sepenting ini, mana mungkin aku lupa. Ke klub. Tuan Muda Ji, Nona Su ada di sini, dia sudah di sini, lebih dari 6 jam, pesan banyak minuman, dia juga. Pesan 2, pelayan menemani. Pelayan. Wei. Kamu beneran mau lepas itu? Ji Hancuan itu tukang kabur. Kalau saja, dia memang ada urusan penting. Waktu di rumah sakit, lihat ekspresinya. Aku sudah tahu. Dia mau nyatain perasaan ke aku. Mana mungkin aku tertarik sama dia. Dia cuma asisten kecil yang makan dari keluarga Su. Hanya itu. Mana layak buat aku. Tapi dia tulus padamu. Tak peduli nyawanya, tetap ingin lindungi kamu. Kamu tak tergerak. Tulus pun percuma. Dia berkorban sebanyak apapun. Tetap cuma pelayan. Sedangkan aku dapat perhatian dari Putraji. Mana mungkin suka dia? Tentu saja. Aku harus nikah dengan orang kaya. Kalau tak suka, langsung tolak saja. Jangan gantung dia. Itu jahat. Jahat. Satu lagi yang naksir, apa salahnya? Dia ganteng, jago berkelahi, sering bela aku, naksir berkualitas gini, sayang kalau hilang. Apalagi, dia itu Suwanyi. Cinta terpendamnya. Dari kecil. Selama itu, yang disukai Suwanyi, aku pasti rebut, haha. Kamarnya. Gaunnya. Bahkan, pembantu yang dia lirik. Aku ambil juga. Main sebentar. Lalu usir. Hah? Lihat Suwanyi, dia tak bisa lawan aku. Aku senang, tapi dari semua yang aku rebut, banyak banget. Paling puas. Ji Hancuan. Kenapa? Padahal dia asisten Suwanyi, tapi selalu utamakan aku. Lihat Suwanyi sedih. Aku senang, haha, senang banget. Jadi kalau dipikir, pasti selama ini kamu sering rugikan Suwanyi. Sejak aku masuk pintu keluarga Su, Suwanyi itu tak pernah menang lawan aku. Katanya begitu masuk keluarga Su, langsung ambil kamarnya. Kamar yang itu, yang menghadap selatan, ada balkon besar. Aku cuma di depan ayah, menangis sedikit. Bilang tak nyaman di tempat baru. Lalu ayah suruh pembantu buang barang dia. Semua dilempar ke
Kamar utara yang lembab dan gelap. Tebak ayah bilang apa? Wani, kamu kakak. Ngalah sama adik. Hahaha, lihat Suwani, mau cinta tapi tak dapat. Aku senang, sangat puas. Leganya, Ayahmu sayang banget sama kamu. masih awal banget. Lalu, aku suka satu, gaun putih barunya. Ayahku lihat, langsung ambil buatku. Terus, aku pakai gaun putih itu. Tiap hari pamer di depannya. Sampai dia, muka pucat. Akhirnya, dia nggak berani pakai putih lagi. Hahaha. Tapi, Jihan Chuan, itu milik Suwani. Satu lagi, gaun putih. Aku cuma ambil, buat main-main. Katanya. Dia sempat nyolong barang. Jangan-jangan, gara-gara kamu juga. Itu hadiah besar dariku. Di ruang kerja ayahku, vas giok hijau eraming, aku sengaja pecahin. Tapi gimana dia jelasin? Ayahku cuma percaya aku. Aku ingat. Dia dihukum disuruh berlutut, di lantai dingin, semalam penuh, lututnya bengkak. Pantas. Ibunya rebut posisi Nyonya Su, nggak mau lepas. Ibunya akhirnya bunuh diri. Wanita tua itu. Ayahku udah muak sama dia. Aku cuma nambahin sesuatu di obatnya. Sedikit aja. Lalu, saat dia linglung, kebetulan lihat ayahku peluk ibuku, kebetulan juga dengar. Beberapa kata, tua bangka, sudah waktunya mundur. Sudah waktunya memberi jalan, hahaha, tebak apa yang terjadi. Dia minum obat tidur sendiri. Mati. Hahaha. Lalu, ibuku jadi Nyonya Su. Dan aku, resmi, jadi putri keluarga Su. Suwani. Hanya anjing tersisih. Siapa di sana? Direktur Ji masih mau masuk. Jangan bilang aku datang. Rekaman bank waktu itu. Apapun caranya, temukan untukku. Ya, Dia cuma asisten kecil yang makan dari keluarga Su. Mana mungkin layak buat aku. Apalagi dia itu orang yang Suwanyi suka tapi tak bisa dapat. Sejak kecil asal Suwanyi suka sesuatu, aku pasti rebut. Haha. Lihat Suwanyi tak berdaya lawan aku senang. Apa salahnya ke nona kedua? Kenapa kau begitu ke dia? Dia dan ibunya hari masuk ke rumah ibuku minum 1 botol obat tidur dan meninggal di depan aku. Dia rebut kamar aku, rebut ayah aku, dan juga orang yang aku suka. Proyekku, segalaku. Jihan Chuan, tapi kau bilang, aku menyerangnya. Jihan Chuan, kau itu benar-benar gagal. Katakan, CCTV sudah diperbaiki. Sudah kukirim ke HP-mu, ya. Sebaiknya kau siap mental. ya, itu dia. Itu dia. Lanjut selidiki. Donatur anonim waktu itu. Aku mau info tepatnya. Suwanyi. Jangan sampai itu kau.
Ternyata memang dia. Jihan Chuan. Apa saja yang sudah kau lakukan? Dia dan ibunya saat mereka masuk rumah. Ibuku telan 1 botol obat tidur. Meninggal di depanku. Dia rebut kamarku. Rebut ayahku. Juga rebut aku. Ambil proyekku. Ambil semua milikku. Cek untukku. Bagaimana Suwanyi hidup di keluarga Su? Direktur Ji, data yang Anda minta. Suwanyi, demi harapan ibunya, terus melukis, tapi sering dihalangi Su Yue dan ibunya. Mau apa? Aduh, Wani, belajar melukis buat apa? Nanti juga pasti menikah. Suwanyi, lukisannya sering dirusak, karya lomba penting disobek Su Yue. Kakak, lukisan ini bagus. Kamu saja layak wakili keluarga Su. Ayah suruh aku ikut. Sudah cukup. Cuma 1 lukisan 1 lomba. Kamu sebagai kakak. Ngalah sama adik. Su Zhenbang. Diamkan Lin Meifeng potong, biaya hidup dan sekolah Suwanyi. Suwanyi, kerja sambilan buat hidup. Kakak, tas ini bagus nggak? Ayah beliin. Oh, ini juga bagus nggak? Suwanyi tiba-tiba demam tinggi. Lin Meifeng bilang cuma flu, tunda pengobatan. Bikin Suwanyi, pneumonia akut, nyaris meninggal. Aduh, Nyonya, mungkin lebih baik antar Nona ke RS. Anak cuma demam. Cukup selimuti nanti sembuh. Kenapa panik harus ke RS? Berani mereka? Uhuk, uhuk. Cari tahu buatku. Hari ulang tahun Su Yue, cek CCTV di kolam renang. Suwanyi, jangan selalu bersikap sombong, seolah meremehkan semua. Aku cuma meremehkan kalian ibu dan anak. Suwanyi, jangan jadi seperti ibumu. Kalau kalah, langsung bunuh diri. Diam. Jangan, kakak. Su Yue jatuh sendiri. Bukan Suwanyi yang dorong. Jangan, kakak. Nona kedua. Ah, Sudah. Tak apa. Direktur Su, Nona kedua itu adikmu. Kenapa kau begitu padanya? tolong, aku tak bisa berenang. Jelas Suwanyi, dia korban. Tapi aku dorong dia ke air. Hampir celakai dia. Katakan. Tuan Muda,
Nyonya tua, sudah tahu soal lamaranmu. Suruh kau pulang sekarang. Nenek, Lihat baik-baik, yang kamu sangat hargai, Nona Su Yue, sudah lakukan apa saja, demi naik status, curang dan mencuri, curi rahasia bisnis, cari perhatian pria, bermain di antara beberapa pria, wanita rusak seperti ini. Mau masuk keluarga Ji, kecuali aku mati, jangan harap bisa. Nih, Tuan Muda, Nona Su Yue, kirim undangan. Ingin ikut pesta ulang tahun Anda. Dia tidak pantas. Bawa undangan jeleknya, suruh pergi sejauh mungkin. Baik-baik. Lupakan saja niat itu. Kalau aku tahu kamu masih ada urusan dengan Su Yue, kamu bukan cucuku lagi. saya paham. Dulu saya bodoh. Sampah seperti itu memang tak layak masuk keluarga Ji. Tentang pesta ulang tahun, Anda undang dia datang? Kamu mau dia cemari pestaku. Tenang saja. Saya pasti beri Anda jawaban memuaskan. Akan saya bereskan, jangan kotor tangan. Juga jangan menodai nama keluarga Ji. Mengerti. Saya paman. Tidak tahu. Apakah akhir-akhir ini Anda masih suka koleksi? Tidak tahu. Masih suka koleksi belakangan ini? Masih minat kumpulin barang? Hancuan. Dapat barang baru lagi, ada yang unik. Mau kasih ke pamanmu. Saya cari satu koleksi buat Anda. Barang koleksi. Mudah. Segar. Sempurna. Oh, ceritakan detailnya. Tapi barang ini agak nakal. Walau tampak bagus, dalamnya penuh kutu. Perlu dididik baik. Harus dibenahi dulu. Menarik. Hancuan. Kamu paling paham pamanmu. Di pesta ulang tahun nenek, Silakan serahkan koleksi ini langsung. Akan saya berikan ke kamu. Baik. bagus sekali. Di pesta nanti, tunggu koleksi baruku. Sampai jumpa di pesta. Kalau begitu sampai jumpa di pesta ulang tahun. Lihat acaranya. Keluarga Ji memang luar biasa. Tuan Muda Ji benar-benar royal. Sudah datang, Nona Su kedua. Hahaha. Ya, Direktur Su Nisu, selamat. Putri Anda sungguh sangat memukau. Terima kasih atas pujiannya. Hari ini pesta ulang tahun Nenek Ji. Kami hanya datang, ikut meriahkan. Nona kedua, kalung ini dibeli Tuan Muda Ji dengan harga tinggi, air mata bintang Ken. Nona kedua, kalung ini dibeli Tuan Muda Ji dengan harga tinggi, air mata bintang Ken. Aduh, Tuan Muda Ji benar-benar perhatian. Hari ulang tahun Su Yue, hadiah dari Tuan Muda Ji, sudah menumpuk seperti gunung. hahaha, iya. Tuan Muda Ji memang sangat mendukung Su Yue di keluarga kami. Anak muda saling kagum itu wajar. Nona kedua, baju hari ini pasti paling bagus di sini. Tuan Muda Ji lihat, pasti tak bisa alihkan pandang. Direktur Su, ada hubungan dengan keluarga Ji. Keluarga Su pasti segera maju. Nanti bantu kami lebih banyak. Hahaha, bisa. Hahaha. Nyonya Ji dan Tuan Muda Ji datang. Nyonya Ji dan Tuan Muda Ji datang. Tuan Muda Ji, sungguh kejutan besar. Dulu saya tak mengenal orang hebat. Maaf atas sikap saya. Dia pewaris Ji. Jadi Ji Hancuan, pewaris Ji. Pantas dia tunjuk saya untuk pimpin proyek Ji. Di hari ulang tahun saya, beri hadiah. Hancuan kakak, Tuan Muda Ji.
Ternyata Anda diam-diam. Lindungi saya. Akhir-akhir ini ada rumor tentang saya suka putri kedua Su. Benar, saya memang perhatikan putri kedua Su secara khusus. Alasannya, saya ingin untuk paman buyut saya cari pasangan yang cocok. Paman buyut. Setelah aku amat berhari-hari, nona kedua keluarga Su, cantik, ceria, manis, dengan paman buyutku sangat cocok. Jadi perhatian keluarga Ji dulu itu maksudnya. Keluarga Su benar-benar malu. Tulang wajah seimbang, kulit kenyal. Mata seperti rusa kaget. Baik, sangat baik. Paman buyutku hidupnya suka koleksi keindahan, terutama yang muda, karya seni segar. Karya seni apa? Jadikan Nona Su mainan saja. Benar. Ji Hanchuan, kau anggap aku apa? Wei Wei putriku. Tuan Ji, ada salah paham. Bukankah kamu selalu dukung Su Yue? Direktur Su, saya dengar, kelompok perusahaan Su sedang kesulitan dana. Kalau setuju nikah ini, kelompok Ji bisa investasi. Nominal terserah kamu. Baik, Jangan-jangan. saya setuju nikah ini. Saya setuju nikah ini. Ayah, aku tak mau nikah sama dia. Aku tak mau nikah. Diam. Dapatkan, Tuan Ji suka kamu. Itu keberuntunganmu. Tuan Muda Ji. Tenang saja. Yue pasti akan jaga baik-baik, Tuan Ji. Ji Hanchuan, dulu demi aku, kamu rela korbankan nyawa. Jelas kamu suka aku. Kenapa perlakukan aku begini? Aku suka kamu. Yang aku suka. Saat hampir bangkrut, tak ada jalan keluar. Dia transfer 30 juta. Gadis baik hati penolong itu. Bukan kamu. Maksudmu apa? Maksudku. Aku salah orang. Yang aku suka itu kakakmu. Suwanyi. Tidak, tak mungkin. Kalau aku tak salah orang. Menurutmu, dengan kualitasmu, bisa tarik perhatianku. Keluarga Su selama ini, sakitkan Suwanyi. Akan kubalas 10 kali lipat. Orang sini, antar Nona Su ke sana, ke ruang koleksi paman tua. Tidak, tidak. Wei 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 Wei. Tolong aku Wei Wei. Jangan pergi. Jangan pergi. Pesta lanjut. Lumayan beres. Aku capek. Serahkan ke kamu. Ya, Tuan Muda Ji. Jadi menurut Anda, tentang investasi Su Group, bagaimana? Haha. Tenang Direktur Su, janji saya tetap. 30 menit lalu, kelompok Ji memimpin, gabung Su Group, semua mitra, resmi umumkan dengan Su Group, hentikan semua kerjasama. Sekarang, perusahaan dan aset Anda sudah dilikuidasi paksa. Kelompok Su sekarang benar-benar bangkrut. Kalian bohongi aku. Zenbang, 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 Zenbang. Zenbang, bangunlah. Zenbang, Zenbang. Wanyi, keluarga Su berutang padamu. Sudah aku ambilkan kembali. Siapkan helikopter ke keluarga Gu. Tuan Muda Ji, baru terima info. Nona Su akan menikah dengan Tuan Gu hari ini. Pesta mungkin sudah mulai. Setidaknya dia cukup tampan. Dokter bilang sering ngajak dia, ngobrol. Mungkin bisa bangunkan dia. Nanti kamu harus lebih perhatian. Anda terlalu sopan. Saya akan berusaha.
Pesan dokter, harus pijat otot tiap hari agar tak mengecil. Minyak pijat dan buku petunjuk di sini. Coba kenali dulu. Ya, aneh padahal belum pernah lihat. Kenapa rasanya seperti pernah alami? Suwanyi, apa yang kamu pikirkan? Dia cuma pasien. Mawar di taman sudah mekar. Cantik. Tunggu kamu bangun. Kita lihat bareng. Wanyi anak baik, benar-benar baik, dia sudah kerja keras. Chenzo bisa nikahi dia, itu keberuntungannya. Sudah bangun, dokter. Anak, Chenzo anak. Tuanku sehat normal, istirahat sebentar bisa bangun. Kapalku Chenzo bisa pulih begini, itu semua berkat kamu. Jangan bilang begitu. Ini memang tugas saya. Kenapa saya merasa sangat akrab dengannya? Wanyi, kamu capek sekali akhir-akhir ini, istirahatlah di kamar. Ya, baik. Dulu kamu koma berat mungkin tak akan sadar lagi. Kami pikir pakai pernikahan keluarga Su dan kamu. Tak menyangka keluarga Su malah mengirim Suwanyi jadi pengantin pengganti. Suwanyi, Wanyi anak baik kuat. Dia rawat kamu dengan tulus, kami semua lihat sendiri. Itu dia. 5 tahun lalu dia selamatkan aku. Yang ingin ku nikahi juga dia. Jadi kau mau nikahi Wanyi, bukan Su Yue. Sepertinya ini takdir. Kau harus bicara baik-baik dengan Wanyi. Jelaskan semuanya. Jangan sampai menakuti menantuku. Baik. Ada apa, Nona Su? Tuanku, kesehatan Anda baru membaik. Sebenarnya aku tak ingin ganggu. Tapi ada hal yang ingin aku jelaskan. Pernikahan kita berawal dari aliansi saling butuh. Anda perlu sesuatu, dan keluarga Su ingin lepas dariku. Di antara kita memang tak ada dasar cinta. Sekarang Anda sudah sadar, tugas saya sudah selesai. Saya tahu pernikahan ini keluarga Su yang mengharap. Jika keluarga Gu mau batalkan, saya tak akan protes. Bisa pergi kapan saja. Tunggu. Kamu benar-benar lupa aku. Kita sudah kenal sebelumnya. 5 tahun lalu. Gunung Yunki. Kamu yang selamatkan aku. Tolong. Ada orang? Tolong.
Hei, kamu baik-baik saja? Tolong, selamatkan. Aku lempar tali ke bawah. Ikat di badanmu. Aku tarik kamu naik. Sudah diikat? Aku pegang erat. Aku tarik kamu naik. Aku cari tongkat buatmu. Ayo. Lalu aku kembali mencarimu. Tapi diberitahu, kau sudah dibawa pulang ke keluarga Su. Nenekmu tahu, kau tidak bahagia. Selalu ingin membawamu pulang. Tapi keluarga Su tak mau melepasmu. Sampai keluarga Su ajukan perjodohan. Kupikir ini kesempatan. Kesempatan buatmu, lepas dari keluarga Su. Tak sangka. Calonnya Su Yue. Untungnya, yang menikah denganku adalah kau. Bagi aku pernikahan ini bukan transaksi. Aku Gu Chenzo hanya pilih kau. Dari awal sampai akhir hanya kau. Wanyi. Aku mampu beri hidup yang kau mau. Di sisiku. Kau bisa jadi diri sendiri. Tak perlu lihat muka orang lain. Aku tahu. Kamu belum cinta aku, belum ada perasaan. Tidak apa-apa. Kita bisa pelan-pelan dekat. Kamu. Mau kasih aku kesempatan? Bagus banget. Wah, nanti Wani akan jadi menantu aku. Ayo masuk temui Nyonya Muda. Mulai sekarang. Dia resmi. Jadi nyonya muda keluarga Gu. Siapa berani, kurang hormat padanya. Keluarga Gu takkan ampuni. Tuan muda, Nyonya muda. Wani, mulai sekarang ini rumahmu. Kalau ada perlu, langsung bilang ke Mama. Ini terlalu berlebihan. Tuan muda tidak tahu merek dan gaya favorit Anda, jadi semua dibeli. Silakan lihat, mau pakai yang mana hari ini? Yang ini saja. Baik. Terima kasih. Tuan muda tidak tahu selera makanan kesukaanmu, jadi setiap jenis, dapur sudah siapkan semuanya. Masih sesuai seleramu? Kamu tak perlu lakukan ini. Wanyi. Kamu layak yang terbaik. Aku tak mau. Kamu harus kompromi atau merasa tertekan. Sebenarnya, aku cuma butuh bubur dan lauk sederhana. Sudah cukup. Ini semua. Terlalu mewah. Aku kurang pikirkan. Bawa pergi dan bagi saja. Siapkan bubur dan lauk sederhana untuk nyonya muda. Siap. Adalah Sarapan sudah siap. Mau nggak ikut aku ke suatu tempat? Gimana kamu tahu tempat ini? Karena kamu yang pernah ajak aku ke sini. Lihatlah. Pemandangan indah banget. Matahari terbit lalu terbenam. Terbenam terbit lagi. Meski kaki sementara nggak bisa jalan nggak apa-apa. Nikmati pemandangan nggak harus pakai kaki buat lari. Saat aku sedih, aku suka main ayunan di sini. Lihat matahari terbenam. Rasanya masalah ikut hilang. Sejak itu aku ingat tempat ini. Dan ingat gadis yang suka main ayunan sambil lihat sunset.
Aku tahu. Kamu masih belum bisa lupa, Jihan Chuan. Tidak apa-apa. Aku rela menunggu. Sampai hatimu pulih. Sampai kamu terbuka untukku. Gu Chenzo. Kita menikah saja. Oke, Siapkan helikopter ke keluarga Gu. Direktur Ji, baru dapat kabar. Nona Su dan Tuan Muda Gu malam ini akan menikah. Sepertinya sekarang, acaranya sudah mulai. Apa? Yang di keluarga Gu, bukankah pasien vegetatif? Ya, setelah Nona Su tinggal di rumah Tuan Muda Gu, Tuan Muda Gu ajaib, bisa sadar. Sudah sadar. Upacara belum mulai. Kenapa kamu datang sesuai aturan? Sekarang kamu tidak boleh jumpa pengantinmu. secara tradisi, harusnya ayahmu menggandengmu lewati lorong itu. Serahkanmu ke aku. Aku khawatir kamu jalan sendiri. Akan gugup. Akan sepi. Jadi aku menjemputmu. Kita jalan bareng. Siap? Pengantinku. Ya, ayo masuk. Sering aku bayangkan. Pernikahanku. Bayangkan. Pakai gaun pengantin. Menikah dengan Jihan Chuan. Wanyi. Aku baik-baik saja. Cuman agak gugup. Jangan takut. Aku di sini. Sekarang, pengantin pria dan wanita, silakan masuk. Aku siap. Ayo masuk. Oke. Para tamu terhormat, mari kita saksikan bersama momen sakral pernikahan ini. Sekarang, silakan pasangan baru tukar cincin. Tuan Gu Chenzo, apakah Anda bersedia menikahi Nona Suwanyi dalam suka maupun duka, kaya atau miskin, sehat atau sakit, tetap mencintainya sepenuh hati, hormati dan lindungi dia, setia padanya selamanya. Saya bersedia. Nona Suwanyi, maukah kamu menikah dengan Tuan Gu Chenzo? Saat senang atau susah, kaya atau miskin, sehat atau sakit, kamu akan sepenuhnya mencintainya, menghormati, melindungi dia, setia padanya, selamanya. Saya mau. Saya tidak mau. Saya tidak mau. Saya tidak mau. Suwanyi, kamu tak boleh menikah dengannya. Bukankah itu Tuan Muda Ji? Kenapa dia datang? Lihat sikapnya. Sepertinya mau rebut pengantin. Kenapa kamu di sini? Wanyi, jangan nikah sama dia. Kamu mau hancurkan pernikahanku karena Su Yuwei kan? Dia mau main apa lagi? Wanyi, aku salah. Aku buta hati, cinta orang yang salah, yang aku cinta. Itu kamu. Dari 6 tahun lalu. Kamu sadar apa yang kamu bilang? 6 tahun lalu. Bisnisku gagal, hampir bangkrut. Kamu yang donasi secara anonim. Sejak saat itu, aku janji harus temukan kamu, lalu dengan hidupku akan lindungi kamu. Ternyata, dulu yang cari tahu donatur itu dia. Tapi aku salah kira Su Yue sebagai kamu. Aku sudah selidiki selama di keluarga Su, yang selalu diperlakukan buruk itu kamu. Dan semua perbuatan mereka yang kotor itu sudah aku ungkap. Maaf.
Andai aku tahu lebih awal, kamu takkan menderita sebanyak ini. Satu kata maaf dari kamu bisa hapus semua luka yang kamu beri demi dia berkali-kali ke aku. Wanyi, aku salah, tolong maafkan aku. Aku rela lakukan segalanya untuk menebusmu. Menebus. Tak lucu? Atau kamu lupa? Dulu demi dia, apa yang kau lakukan padaku? Demi bikin dia senang. Proyek yang aku kerjakan semalaman, kau kasih ke dia. Kau jadikan aku bahan olok-olok di kantor, di klub. Demi lindungi dia. Meski aku dipukul, kepalaku berdarah, dan lagi, saat dia jatuh ke kolam, kau balas dendam untuk dia. Dorong aku ke air. Aku hampir tenggelam. Maaf Suwani, waktu itu aku... Cukup. Maafmu. Hanya bukti, kau kejam dan bodoh. Apalagi yang bisa diubah? Orang-orang keluarga Su yang pernah sakiti kamu, sudah kubuat mereka bayar 100 kali lipat. Su Yuwei diserahkan ke paman kakekku. Keluarga Su sudah bangkrut. Semua aku lakukan buatmu. Cukup Jihan Chuan. Sudah Jihan Chuan. Ini pesta nikahku. Wanyi istriku. Pergi sekarang. Cepat. Keluar dari sini. Jangan paksa aku. Suruh satpam usir kamu. Kamu itu siapa? Kamu cuma baru bangun dari ranjang, pasien vegetatif. Kamu baru kenal Suwanyi. Kalian tak punya dasar hubungan. Ini urusan aku dan Suwanyi. Tak ada hubungannya sama kamu. Justru kamu. Sekarang di sini. Pura-pura cinta banget. Dulu kemana aja. Guchenzo, aku pakai 10% saham Ji untuk tukar Suwanyi sama kamu, asal kamu mundur. Saham bernilai miliaran, langsung atas nama kamu. Apa? Saham bernilai miliaran. Dia gila. Gila, menurutku dia cinta banget, terobsesi. Maaf. Istriku. Tak ternilai. Apa kau bilang? Keluarga, bukan barang, buat tawar-menawar. Hentikan trikmu. Keluarga Gu. Tak butuh sahammu. Wanyi, menantu keluarga Gu. Juga keluarga kami. Siapa berani sentuh dia? Keluarga Gu akan lawan. Dan pasti balas berkali lipat. Sampai mati. Wanyi, aku akan beri segalanya, akan menebusmu. Apa saja kau mau, aku kasih. Aku rela nyawa, lindungi kamu. Ikut aku. Jihan Chuan, berhenti pura-pura. Lanjutkan nikah. Oke. Kalian paksa aku. Lakukan. Direktur Ji, sesuai perintah Anda, sudah kelilingi lokasi. Wanyi, ikut aku. Kalau tidak, aku tak jamin semua di sini aman. Termasuk orang di sampingmu. Jihan Chuan, kamu gila. Kalau nikah sama dia, aku makin gila. Wanyi, ikut aku. Aku rela nyawa. Cinta kamu, tebus salahku. Aku tak mungkin ikut kamu. Bawa dia pergi. Ya. Maaf Nona Su. Coba saja. Jihan Chuan. Kamu benar-benar pikir, aku tanpa perlindungan, akan biarkan kamu di pesta nikahku, bertindak sesuka hati? Maksudmu apa? Kosongkan ruangan. Lihat ini. Lalu putuskan. Mau terus lawan aku atau tidak? Di mana ini? Wanyi, kamu di mana? Wanyi, Wanyi. Jihan Chuan, apa yang kamu lakukan pada nenekku? Apa yang kamu lakukan padanya? Tenang saja. Dia aman sekarang. Tentu, tergantung pilihanmu. Tidak mungkin. Ini pasti hasil AI. Chenzo, cepat telepon nenek. Cepat.
Wani, mau ikut aku sekarang? Oke, aku ikut kamu. Oke, aku ikut kamu. Aku kasih kamu waktu 10 hari. Setelah itu aku pergi. Kalau kamu tahan aku lagi, lebih baik aku mati. Aku tak mau dipaksa sama kamu lagi. Ini batas aku. Janji pergi sekarang. Kalau tidak, yang kamu bawa hanya jasad aku. Oke, ayo pergi. Jangan khawatir. 10 hari lagi aku pasti balik. Ingat, keluarga gue selalu jadi pendukung terkuat kamu. Kalau merasa bosan, kalau jenuh, tulis saja diary. Ingat harus tulis. Salam Tuan Muda. Waktu kamu melamar Su Yue saat itu, mawar di tempat itu, kamu sendiri terbang ke Ekuador, pilih satu persatu. Kenapa? Kamu harap aku seperti dia, tersentuh lalu menangis. Aku sudah tak suka mawar, sekarang aku suka Pioni. Wani, aku tahu dulu. Aku salah banget, bisa nggak kasih aku kesempatan? Biar aku perbaiki. Perbaiki. Jihan Chuan, luka di hati, mau perbaiki pakai apa? Wani, aku ingat. Dulu kamu suka banget kopi buatan aku. Bener? Masih ingat gak? Waktu Su Yue datang ke kantor aku, karena dia bilang iseng. Kamu rela panas-panasan, antre 3 jam penuh, buat beli kue kacang merah dia. Wani, jangan bahas dia lagi. Kopinya agak asam nih. Kamu ingat gak? Proyek G itu. Itu syarat aku, mau nikah ke keluarga Gu. Tapi kamu kasih ke Su Yue. Setelah dia tahu identitas asli kamu, dia sampai nangis terharu kan? Oh iya, malam itu, kamu ajak dia ke Yese buat rayain. Wani, sudah jangan lanjut. Waktu botol-botol itu jatuh ke bawah, Jihan Chuan, kamu sadar kepalaku berdarah kena botol? Bosan. Tunggu. Lempar ke sini. Lempar sampai puas. Kamu lagi akting sedih. Kalau benar dilempar, keluarga Ji bakal biarin aku? Aku udah tulis surat wasiat. Kalau aku kenapa-kenapa, keluarga Ji pasti nggak ganggu kamu. Oke. Lanjut lempar sampai puas.
Nggak seru. Main sendiri aja. Tunggu. Sebentar. Sebentar. Namaku Jihan Chuan. Boleh tahu namamu? Suwanyi. Suwanyi. Wanyi. Kita pasti bertemu lagi. Nona Su. Siapa kamu? Nama saya Jihan Chuan. Aku bilang kita akan bertemu lagi. Jadi kamu toh Nona Su, saya tidak tahu. Bisa beri kesempatan? Kenalan lagi. baiklah. Kamu dapat kesempatan ini. Wanyi. Menikahlah denganku. Aku mau. Direktur Ji, bangunlah. Bangunlah. Direktur Ji, akhirnya Anda sadar. Dokter baru saja pergi. Kata dokter, Anda perlu istirahat. Dia di mana? Suwanyi di mana? Nona Su di taman. Direktur Ji, jangan bergerak. Lukanya bisa terbuka. Pergilah. Apa Suwanyi baik-baik saja? Baru saja aku gambar kamu mirip nggak? Mirip, gambarnya lebih bagus dari aslinya. Nggak kok. Aku kangen kamu. Aku juga kangen. Kamu mau rapat ya? Kerjain dulu aja, sayang. Jangan panggil dia begitu. Sayang. 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 Jihan Chuan, kenapa sih kamu? Lepasin aku. Kenapa mau dorong aku lagi? Kamu sudah tahu. Tahu apa? Tahu kamu demi balas dendam untuk Su Yue. Dorong aku ke air. Lihat aku hampir tenggelam. Oke, sekarang dorong aku juga. Biar aku rasakan putus asa yang kamu alami. Jihan Chuan, kamu kira dengan ini, luka yang aku alami bisa hilang? Baik. Aku sendiri saja. Angkat dia. Jihan Chuan, jangan pakai cara ini lagi, buat bukti apapun, atau menebus tak ada gunanya. Beberapa hari ini, lebih capek dari lembur kerja, masih sisa beberapa hari. Segera bisa pergi, kemasi barang dulu. Ini Kalau bosan,
tulis saja diary. Jangan lupa menulis. Diary Chenzo. Catatanku Chenzo 2 Mei. Cerah hari ini. Sial tapi juga beruntung. Sial karena terpeleset, jatuh ke gua. Kaki patah. Untungnya, aku bertemu gadis yang bikin jatuh hati, Suwanyi. Wanyi. Hari ini keluarga Su mau jodohkan. Aku tahu bukan kamu. Tetap setuju. Mungkin ini cara satu-satunya masuk dan bantu kamu lepas dari keluarga Su. Direktur Gu. Silakan duduk. Ya, baik. Aduh, hari ini saya datang. Utamanya mau bicara sama Anda. Soal pernikahan dua keluarga. Menurut Direktur Su, Putri saya, Yue selalu, suka sama Anda, Direktur Gu. Gimana? Bisa? baik, saya setuju. Saya terima. Besok adalah hari pernikahan kita. Setelah berputar-putar, takdir akhirnya membawa dia ke sisi saya. Wanyi, sekarang giliran saya genggam tanganmu. Lindungi kamu. Janji bahagia. Kamu mau pergi? Sekarang? 10 hari sudah lewat. Baik. Kamu boleh pergi. Tapi kamu harus pilih satu. Kalau kamu tetap pergi, setiap langkahmu, pisau ini makin dalam. Kamu gila. Ya, aku gila. Pergi atau tetap? Pilih sendiri. Jihan Chuan, kenapa kamu belum paham? Perasaanmu padaku bukan cinta, tapi rasa terima kasih. Kamu bersyukur saat terpuruk, aku membantumu. Kalau yang bantu dulu, orang lain. Kamu tetap begini. Bukan Suwanyi waktu itu. Cukup. Aku pilih. Pergi. Suwanyi. Katakan. Direktur Ji, Su Yue kabur. Apa? Baru dapat info, dia saat orang penjaga lengah ambil mobil kabur. Kumpulkan semua. Cari sampai dapat, harus temukan dia. Cepat, segera lacak lokasi Suwanyi. Cepat. Tuan muda luka belum sembuh. Pak Ji, jangan bergerak, luka Anda belum sembuh, harus istirahat. Pergi. Suwanyi, angkat telepon. Jangan sampai kenapa-kenapa. Wanyi. Suwanyi, mati saja. Wanyi, hati-hati. Jihan Chuan, Kamu aman. Syukurlah. Tangkap dia. Suwanyi, kenapa tidak mati saja? Kamu aman. Syukurlah. Jihan Chuan, gila lo, lepasin gua. Hei, ambulans ya. Cepat datang. Suwanyi, kenapa lu nggak mati aja? Jihan Chuan, gila lo. Lepasin gue. Mati aja semua. Jihan Chuan, Jihan Chuan, Jihan Chuan, Jihan Chuan. Tahan dulu. Gue nggak izinin pakai cara gini buat nutup luka gue. Dengar nggak? Yang lalu, biarin lewat. Yang penting lu hidup. Mana ambulans? Ambulans. Wanyi,
Nona Su, Direktur Ji minta saya sampaikan. Salam untuk Anda. Semoga Anda dan Tuan Gu langgeng bersama. Dia, bagaimana keadaannya? Direktur Ji sudah sadar beberapa hari lalu. Akan segera ke Swiss, pusat rehabilitasi terbaik, untuk terapi dan pemulihan. Tapi, Su Yuwei sengaja mencelakai. Sudah dibawa polisi. Tenang saja, dia takkan lagi menyakiti Anda. Tolong juga, sampaikan dari saya. Semoga dia cepat pulih. Pasti saya sampaikan. Tuan Gu Chenzo, apakah Anda mau menikah dengan Nona Suwanyi, disuka atau duka, kaya atau miskin, sehat atau sakit, tetap cinta dia sepenuh hati, hormati dia, lindungi dia selamanya. Saya mau. Nona Suwanyi, apakah Anda mau menikah dengan Tuan Gu Chenzo? Saya mau. Suwanyi, semoga bahagia. Jihan Chuan, sampai jumpa.